Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Hari ini kita mau bahas satu bagian firman Tuhan. Kita mau melihat satu kata, yaitu kata baik. Nah Bapak Ibu Saudara, kata baik itu adalah suatu kata yang sangat sering kita dengar, bahkan sering kita ucapkan. Jika ada yang bertanya, apa kabar? Kita dengan mudahnya akan menjawab, oh saya baik. Begitu ya. Ya, kata baik itu digunakan untuk menggambarkan perasaan kita atau hari kita, bagaimana menjalani hari itu. Atau kata baik sering digunakan untuk menggambarkan bagaimana rasa suatu hidangan. Namun kata ini juga digunakan untuk menggambarkan Tuhan kita yang agung, yang berkuasa, dan yang ajaib. Unik ya, Bapak Ibu Saudara, kita dapat melihat kebaikan Tuhan itu di mana-mana, setiap hari, dan dalam setiap situasi. Sekalipun mungkin kita tidak bisa melihat kebaikan Tuhan, kita tidak bisa menyadari kebaikannya, Dia tetaplah baik. Mari bersama kita membuka Alkitab kita lihat di bagian Mazmur nomor 25 ayat yang ke-8. Mazmur nomor 25 ayat yang ke-8 berkata, Tuhan itu baik dan benar, sebab itu Ia menunjukkan jalan kepada orang yang sesat. Sebenarnya banyak sekali ayat-ayat Alkitab yang menggambarkan bahwa Tuhan itu baik. Tapi menurut satu terjemahan, di ayat yang ini, kata baik itu berarti menyenangkan, ramah, sangat baik, dan sangat bernilai. Baiknya Tuhan itu dideskripsikan seperti itu Bapak Ibu Saudara. Nah, ketika kita dapat sesuatu yang menyenangkan, kita akan berkata Tuhan itu baik. Ketika hidup kita tanpa masalah, tanpa pergumulan, kita juga dengan mudahnya berkata, oh Tuhan itu baik bagi saya. Ataupun ketika kita melihat ada seseorang rekan kita atau keluarga kita yang sembuh dari penyakitnya, kita berkata Tuhan itu baik. Sekarang Bapak Ibu Saudara, jika kondisi hidup kita terbalik ya, tadi yang baik-baik, ketika hidup kita susah sekarang, orang yang kita kasihi meninggalkan kita misalnya, atau ketika kita harus mengalami sakit, atau kita dikhianati pasangan atau teman dan lain sebagainya, apakah kita masih bisa berkata Tuhan itu baik? Bahkan mungkin ketika kita mendengarkan firman Tuhan dan firman Tuhan itu secara tidak langsung menegur kita dan rasanya mengena di hati kita, merasakan gak enak ketika ditegur, apakah kita masih bisa berkata Tuhan itu baik bagi saya? Kebenaran yang perlu kita ingat bersama Bapak Ibu Saudara, kebaikan Tuhan itu tidak pernah meninggalkan kita. Keadaan menyenangkan ataupun menyedihkan, ketika sesuatu baik, Tuhan itu baik. Dan ketika sesuatu yang buruk terjadi, Tuhan itu juga tetap baik. Ini seperti matahari yang sedang tertutup awan Bapak Ibu Saudara. Kita berkata kita tidak dapat melihatnya karena matahari itu tersembunyi di belakang awan-awan. Namun matahari itu tetap ada di sana. Demikian pula dengan pergumulan hidup kita. Kita bayangkan pergumulan hidup kita adalah seperti awan-awan yang sedang menutupi matahari, yang sedang menghalangi kita untuk melihat kebaikan Tuhan itu bagi kehidupan kita. Tetapi yakinlah Bapak Ibu Saudara, Tuhan tetap ada di sana. Mari melalui ini kita terus belajar untuk memfokuskan diri kepada apa yang terjadi di dalam hidup kita. Kita belajar untuk fokus kepada Sang Empunya hidup kita, bukan hanya sekedar masalah atau pergumulan hidup yang terjadi, tetapi kita fokus kepada Sang Empunya hidup kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Ketika hidup kita berserah dan hanya memandang kepadanya, situasi baik atau buruk yang sedang terjadi, menyenangkan atau menyedihkan, kita tetap bisa berkata, Tuhan itu baik. Kasih setianya tetap kurasakan sampai saat ini. Semoga Tuhan Yesus memberkati kita. Sampai jumpa.